Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat, saya memperhatikan, bahwa diskusi-diskusi mengenai Alkitab, dengan para pengikut Tritunggal, itu pasti akan mentok. Mentok itu bahasa saya, tidak akan berkembang, gitu. Kenapa? Karena mereka melihatnya dari sudut pandang doktrin, teologi itu doktrin. Padahal, seharusnya firman Allah itu yang adalah Alkitab, kitab suci, itulah yang harus dijadikan patokan, jadikan dasar. Anehnya mereka selalu memakai doktrin, pemahaman-pemahaman yang tidak ada di Alkitab. Itu yang mereka coba paksakan. Sebab itu sebenarnya mereka itu tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti firman Allah. Ini para pendeta Tritunggal nih, mereka tidak mengerti kebenaran Alkitab, Mereka mempermainkan keselamatan manusia, sombong dengan pengetahuan yang tidak ada apa-apanya, Maksudnya pengetahuan mereka tidak mampu untuk memahami Alkitab. Walaupun mereka mendapatkan gelar, dari universitas ternama, sekalipun, harus dipahami bahwa yang mempunyai surga adalah Yesus Kristus. Bukan sinode, bukan rektor atau yang lainnya, Dan sekali lagi, gelar, itu bukan tiket, jaminan masuk surga, Gelar itu bukan jaminan bahwa mereka memahami Alkitab, Jadi mutlak harus melalui Yesuslah, dapat selamat. Nah, saya perhatikan, semua diskusi mengenai pemahaman tentang Allah pasti mentok, karena pada saat berbicara mengenai Allah, maka mereka akan memunculkan Allah yang pribadi yang tidak ada di Alkitab, Mereka menonjolkan Bapa, lalu mereka secara tidak langsung atau tidak langsung, mereka membandingkannya dengan Yesus, gitu. Ini sesuatu yang aneh, Bapa, yang mana Bapa, yang mana yang dimaksud, yang sebagai Allah. Kalau Alkitab jelas, menyatakan bahwa Allah satu, Allah ini dasarnya. Allah itu satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Jelas, Allah itu namanya Yesus Kristus, dia punya nama. Nah, kalau Bapa, dari mana munculnya? Perdebatan tentang Bapa pun sudah ada. Pada saat Allah menjadi manusia Yesus itu, sudah ada perdebatan mengenai Bapa dalam Yohanes 8. Sehingga Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Kenapa? Karena Yesus manusia itu adalah Bapa yang kekal. Nah, setelah Yesus mati dan kembali bangkit, naik ke surga, dia adalah Alfa Omega. Allah satu-satunya, Allah yang dahulu, sebelum segala masa, yang mencipta itu, Allah yang menyelamatkan, yang menjadi manusia, menjadi korban tebusan, lalu dia kembali ke surga sebagai Allah. Itu jelas. Nah, kalau Bapa munculnya di mana? Jadi seluruh perdebatan itu pasti mentok. Karena para pendeta Tritunggal ini tidak mengerti Alkitab. Mereka selalu memunculkan Bapa versus anak.
Bapak versus Yesus. Yesus yang adalah Allah, ya, satu-satunya itu direndahkan. Dikatakan naik nih, naik itu memakai tubuh kebangkitan. Lalu di surga pun masih memakai tubuh kebangkitan. Allah itu roh, dia memenuhi seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Bapa itu pencipta. Tidak pernah. Yang mencipta adalah firman. Firman yang adalah Allah. Firman yang adalah gambar Allah yang kelak menjadi manusia bernama Yesus. Itu yang mencipta. Ini dikarang-karang. Dijadikan dasar iman rasuli. Mana ada Bapa mencipta? Itu sesat itu. Buktikan kalau ada Bapa mencipta. Allah satu. Tidak mungkin ada 2, 3. Kita mengatakan Allah satu. Tapi para penganut Tritunggal mengatakan, dikemas nih Allah satu tapi 3 pribadi. Kalian aja nggak mau dibilang punya 2 pribadi, siang punya pribadi laki-laki, malam punya pribadi perempuan. Allah kalian fitnah. Punya 3 pribadi. Bukan itu, maksudnya 3 keberadaan. Keberadaan apa? Itu Allah satu-satunya. Dia itu Allah yang dahulu. Sebelum segala masa, ya. Allah yang awal itu. Sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Dia mencipta. Alfa Omega. Itu Allah. Sampai sekarang ini dia tetap dia. Sampai akan datang pun tetap dia. Itu Omega. Tidak mungkin Allah itu berganti-ganti. Dulu jadi Bapak. Padahal nggak ada itu Bapak tuh mencipta. Harusnya kalau lebih dulu, ya dia mencipta dong. Apa yang ada? Ternyata tidak. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan firman yang adalah Allah itu bukan Bapa, tapi firman yang adalah Allah yang kelak nanti menjadi manusia bernama Yesus, itu yang mencipta. Mencipta apa? Mencipta yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Surga dia yang ciptakan. Bumi pun dia yang ciptakan. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 16. Nah kalau Bapa dari mana? Apa dia mencipta? Seharusnya kalau dia itu Allah, dia lebih dulu mencipta. Tetapi tidak. Alkitab mengatakan firman yang adalah Allah. Itu yang mencipta. Yang kelak nanti bernama Yesus. Menjadi manusia ya. Mati di kayu salib. Setelah itu bangkit kembali ke surga. Sebagai apa sih? Sebagai Allah. Karena bukankah dia Allah awalnya? Masa dia menjadi manusia sujud kepada bapaknya nggak ada? Jangan permainkan Allah. Ya. Jangan permainkan Allah, hormati Allah. Menolak manusia Yesus masih ada pengampunan. Karena manusia Yesus belum disalib. Yang ditolak manusia. Tetapi menolak Roh Kudus, ya. Yesus yang adalah Roh, ya, tidak ada lagi pengampunan. Tolaklah itu Allah. Dengan apa lagi mau diampuni? Yesus adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin Yesus bisa menyertai orang percaya ya dalam Matius 28 ayat 20 kalau dia bukan roh. Dia adalah Roh Kudus, Allah satu. Jangan fitnah Allah. Jangan sekali-sekali pernah fitnah Allah. Itu dosa yang tidak ada ampunnya lagi.
Sebab itu saya selalu berbicara mengenai hal-hal yang mendasar. Kenapa? Begitu naik level, mentok. Pasti mentok. Karena cara berpikir mereka memahami Allah itu hanya sebatas fisik. Sebatas pribadi. Lalu kalau Alkitab berbicara mengenai Yesus, ya, Yesus yang adalah Roh, yang adalah Allah, maka mereka memunculkan pribadinya si Bapa yang tidak ada. Nah inilah mentoknya di sini. Sebab itu saya selalu berbicara mengenai hal-hal yang mendasar, ya tidak apa-apa. Ya 40 orang yang mendengar, ya tidak apa-apa. Karena dari 30 atau beberapa orang yang mendengar, ya mereka akan perlahan-lahan akan memahami, ya kesalahan-kesalahan mendasar ini. Ini adalah kesalahan mendasar. Bagaimana mungkin, ya sesuatu yang salah itu dasarnya itu, lalu kita naik level berbicara mengenai rahasia Allah? Nggak mungkin, pasti mentok, ya kan? Pasti mentok, nggak bisa. Saya lebih memilih untuk membahas masalah hal-hal yang mendasar, ya. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Bahwa kesalahan dari para pendeta Tritunggal, penganut Tritunggal nih, ya, penyembah Bapa tuh, ya. Ya yang sekarang ini Bapak Iblis, ya, yang tidak ada, ya. Itu kenapa saya katakan Bapak Iblis, ya. Bukan saya katakan. Yang Yesus maksud dengan Bapa itu, ya. Kan Yesus saat itu kan manusia. Allah menjadi manusia, ya. Ada roh Allah yang di sorga. Nah, roh Allah yang di sorga itulah, ya, roh Allah yang di sorga itulah yang disebut, ya, dengan Bapa oleh Yesus manusia. Nah, Bapa itu adalah kiasan, mengerti? Setelah Yesus mati, itu manusia itu mati, ya, di kayu salib, dia bangkit kembali ke sorga. Bapak itu sudah tidak diperlukan lagi, kata Bapak itu, kata Bapak kiasan itu tidak diperlukan lagi, sudah tidak ada. Itu loh. Nah, lalu siapa yang menggantikan Bapak itu kalau bukan iblis? Sebab itu pada saat berbicara mengenai Yesus, pasti yang muncul itu Bapak iblis. Pasti. Yang muncul itu pribadi. Nah, pribadi mana ada di Alkitab? Allah pribadi. Allah pribadi tidak ada di Alkitab, satu pun tidak ada. Ya, itu sesat itu. Pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran si Tertullianus yang diadopsi dan diyakini, itu sesat. Ya. Allah pribadi tidak ada di Alkitab, apapun alasannya. Ya. Allah itu roh. Memangnya Yesus tidak bisa mengerti mengenai perbedaan Allah, antara Allah pribadi dan Allah roh, sehingga para penganut Tritunggal ini harus mengoreksi. Oh, Yesus, kau ini adalah Allah pribadi. Itu ya, satu ya, Allah pribadi itu, buang itu. Kan kalau berbicara mengenai pribadi kan lalu muncul 3. Padahal Allah satu. Apapun alasannya Allah satu. Dan bilang, oh ini ada Allah ini pribadi, ada Allah roh. Mana ada Allah roh? Roh Allah iya, karena Allah itu roh. Satu. Firman itu kan gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu roh Allah. Firman itu jangan dipisahkan, oh firmannya beda, roh Allahnya beda. Lalu dimunculkan si Bapa. Tidak ada. Tuh ya. Yang kedua tadi apa? Allah itu satu, itu kata Alkitab. Tapi kata pendeta Tritunggal dan penganutnya, Allah itu 3 pribadi, satu Allah, 3 pribadi. Fitnah. Tuh kedua tuh, ya, catat itu dan bahas itu. Ini tidak main-main. Tuh, yang kedua itu.
Yang ketiga, kalau pribadi tidak bisa memenuhi seluruh ciptaannya. Kalau dia ada di sini, dia tidak pernah bisa ada di tempat Bapak Ibu sekalian pada saat yang sama. Kalau Allah itu roh sesuai dengan Alkitab, ya, dia memenuhi seluruh ciptaannya, ya, seperti kata Alkitab dalam Yeremia 23 ayat 24, apapun yang terjadi dia tahu, karena dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Alkitab. Kalau pribadi mana bisa, dia harus loncat-loncat. Jadi saya tetap pada tema hal-hal yang mendasar. Karena inilah dasarnya. Kalau dasarnya salah, apapun juga ya yang akan disampaikan itu pasti mentok. Ada lagi, ini contohnya lagi nih. Ya, mereka mengatakan Allah memiliki firman. Firman yang mana? Apakah firman yang di Yohanes 1 ayat 1? Yang firman adalah Allah. Masa iya Allah memiliki Allah? Berarti lebih super Allah yang mana? Yang dipelesetkan menjadi Bapa. Bapa memiliki firman. Memiliki Allah. Sehingga diagramnya harus, satu bulatan besar, di dalam bulatan besar ada dua bulatan kecil. Lalu, Allah itu memiliki roh. Sebab kalau tidak memiliki roh, Allah almarhum. Enak aja. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah memiliki roh. Roh Allah adalah Allah. Kalau Allah itu yang dipelesetkan Bapa itu, yang memiliki roh, berarti Bapa itu lebih super daripada roh Allah. Ya karena dia yang memiliki. Dan roh Allah itu dimiliki. Tetapi faktanya, pada saat firman menjadi manusia, itu bukan hanya pengertian firman yang jadi manusia. Tetapi roh manusia itu adalah roh Allah, roh kudus. Itu satu. Bukankah manusia itu dikandung oleh roh kudus? Rahimnya Maria. Jadi jangan dipisah-pisah, ini pribadinya beda. Pribadi anak dengan roh kudus itu beda. Tidak, itu satu. Tidak ada kata pribadi. Karena Allah adalah roh. Inilah yang dimaksud bahwa mereka ini merendahkan Sang Pencipta. Merendahkan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah. Direndahkan. Si Bapak yang gak ada dimunculkan sebagai Allah. Ngotot lagi. Gak tahu si Bapaknya itu Bapak Iblis. Yang disembah-sembah. Diskusikan aja ya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya tetap pada tema dasar. Ya. Kenapa? Karena 340 orang yang melihat, mendengar, mereka akan merenungkan. Ya. Lalu mereka akan menemukan kebenaran itu di dalam Alkitab. Alkitab itu diilhami oleh Yesus. Ya. Jadi yang bisa mengerti Alkitab itu hanya mereka penyembah Yesus. Bukan yang mempunyai gelar-gelar berderet-deret, itu bukan. Mereka itu tidak memahami Alkitab. Sama sekali tidak. Terbukti pada saat diskusi, ya, mereka memunculkan pribadi, ya, pribadi yang tidak ada di Alkitab, yaitu si Bapa, si Anak, si Roh Kudus. Tidak ada itu. Allah satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa saya selalu tema-tema saya selalu membahas masalah hal-hal yang mendasar. Ya. Kalau mereka sudah mengerti ini, ya, maka diskusi itu akan berlanjut, ya, mengenai rahasia Allah. Pasti berlanjut. Tidak seperti saat ini. Ya. Sebab itu bacalah Alkitab
sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita akan dibukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci dan mengenal Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Shalom.